Selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat? Sehat-sehat Kakak Fanda? Sehat. Sehat. Bertemu lagi di sini sama Tante Indah dan juga Kakak Fanda. Kita mau sama-sama beribadah minggu, ibadah anak tanggal 19 September 2021. Adik-adik, Tante Indah mau tanya nih. Tadi pagi, siapa yang bangun pagi? Siapa yang bangun kesiangan? Ada juga ya. Siapa yang bangun pagi langsung berdoa? Ada nggak? Siapa yang bangun pagi langsung loncat dari tempat tidur nggak berdoa? Atau siapa yang bangun pagi selalu merapikan tempat tidur? Banyak ya. Tante Indah di sini mau ingetin nih sama adik-adik semua. Kalau kita bangun pagi, kita sebaiknya berdoa, berterima kasih sama Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan buat kita semua. Kita diberi kesehatan, bisa bangun pagi dengan lebih fresh. Jadi kita bisa memulai ibadah anak pada hari ini dengan baik. Tante Indah mau ajak adik-adik semua untuk kita sama-sama menyanyikan satu pujian. Selamat pagi Tuhan. Adik-adik tahu semua ya lagunya, yuk kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Ayo kakak. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Sekali lagi ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Yuk, kita mau bersatu dalam doa untuk memulai ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi, hari yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh sama-sama beribadah minggu, beribadah anak pada hari ini. Walaupun melalui online, tapi kami bersuka cita, kami boleh bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini. Sertai kami Tuhan, adik-adik yang ada di rumah, dan juga kami, Tante Indah dan Kakak Fanda yang ada di sini, untuk kami bisa sama-sama memulai ibadah anak dengan baik. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh sertai kami dari awal, pertengahan, sampai dengan selesai nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Tema kita hari ini adik-adik adalah cerdik dalam melayani. Hari ini kita mau belajar dari Rasul Paulus yang melayani di daerah Athena. Dia pintar untuk menjawab pertanyaan dari orang-orang di Athena. Dan dia bisa menyampaikan kabar baik, kabar sukacita kepada orang-orang di sana, sehingga banyak orang mau mengikut Tuhan Yesus. Nah, seperti Rasul Paulus, kita mau menjadi anak-anak terang dimanapun kita berada. Di tengah lingkungan keluarga, di tengah lingkungan sekolah, dimanapun kita berada. Kita mau nyanyi satu pujian, Aku Anak Terang. Ayo Kak. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Sekali lagi ya Kak.
Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Adik-adik, kita mau masuk ke dalam doa pengakuan dosa yang nanti akan dipimpin oleh adik kita, teman kita, Anin. Tapi sebelum masuk ke dalam doa pengakuan dosa, kita mau nyanyi satu pujian. Hati-hati gunakan tanganmu. Hai Kak. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Kaki ya. Gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Teman-teman, mari kita doa pengakuan dosa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-berkat-Mu kepada kami anak-anak-Mu. Saat ini kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami, segala perkataan dan perbuatan dan tingkah laku kami yang tidak sesuai kepada mama, papa, dan orang-orang di sekitar kami. Ampuni kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Kakak Anin sudah berdoa. Adik-adik, kita mau mendengarkan berita anugerah pada hari ini. Berita anugerah diambil dari 1 Korintus 1 ayat 30. 1 Korintus 1 ayat 30. Tante Ida bacakan ya. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Demikianlah firman Tuhan. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Tante Ani. Kita mau mempersiapkan hati kita dengan menyanyikan satu pujian. Firman Tuhan ada di hatiku. Dimulai dari kubuka Alkitab. Gitu ya adik-adik ya. Ayo Kak. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada
ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Silakan Tante Ani. Ayat hafalan minggu lalu masih pada ingat kan? Pasti ya, pasti kan? Yuk kita ucapkan sama-sama ayat hafalan minggu lalu. Amsal 12 ayat 18b. Lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Ya, terima kasih adik-adik semua karena sudah menghafal setiap minggunya yang diberikan oleh Tante. Yuk adik-adik, kita mau berdoa terlebih dahulu ya sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan bersama-sama dengan adik-adik akan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang tolong kami untuk bisa memahami dan mendengarkan dengan baik setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh Tante Ani. Tuhan Yesus juga yang menolong kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Paulus, dia sedang berada di kota Athena. Bapak Paulus sangat sedih sekali. Kenapa ya kira-kira adik-adik? Oh, ternyata di kota Athena penuh dengan patung-patung berhala. Bapak Paulus bertekad untuk memberitakan tentang firman Tuhan supaya banyak orang yang mau menerima dan percaya kepada Tuhan. Dimanapun Bapak Paulus berada dan setiap orang yang dijumpai dengan penuh semangat, dia menceritakan tentang cinta kasih Tuhan. Dia sangat pintar adik-adik. Banyak sekali pertanyaan yang datang dari beberapa ahli di kota Athena itu kepada Bapak Paulus. Dan dia bisa menjawab semuanya dengan baik. Bapak Paulus memberitakan juga tentang Yesus dan kebangkitannya. Dia juga menceritakan tentang Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Allah tidak tinggal diam di dalam patung-patung atau kuil-kuil buatan manusia. Pada akhirnya, banyak orang menjadi percaya pada Tuhan. Adik-adik, dari Bapak Paulus ini, kita juga mau belajar untuk pintar seperti Bapak Paulus di dalam menyampaikan akan firman Tuhan. Kalau kita bisa berada di rumah, sedang bermain dengan teman-teman, di sekolah atau di mana lagi ya di mana aja, kita juga mau pintar seperti Bapak Paulus. Kita pintar dalam belajar, pintar dalam ilmu pengetahuan. Bisa juga kita pintar berteman, pintar, terutama pintar melayani Tuhan. Nah, kalau di sekolah minggu, kita juga bisa pintar baca Alkitab, pintar memuji Tuhan. Ya, adik-adik, sesuai dengan tema minggu ini, yaitu cerdik dalam melayani. Ya, adik-adik yang sudah bisa baca, adik-adik bisa buka Alkitab ya, dibantu sama mama dan papanya, dan dibuka dari Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai 34. Ya, dari mana tadi? Ya, Kisah Rasul
17 ayat 16 sampai 34 dengan tema cerdik dalam melayani. Ya, seperti cerita Bapak Paulus yang kita sudah dengar tadi. Iya. Ayat hafalan untuk minggu depan akan disampaikan oleh teman kita Kenzo. Silahkan Kenzo. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Amsal 1 ayat 7b. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Terima kasih Kenzo, udah bantu Tante untuk menghafal ayat buat minggu depan. Yuk adik-adik, kita tutup cerita minggu ini, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada pagi ini. Kami boleh mendengarkan cerita tentang Bapak Paulus yang pintar di dalam melayani dan memberitakan akan firman Tuhan. Kami ingin seperti Bapak Paulus yang pintar juga menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kehidupan kami hari ini maupun hari-hari selanjutnya. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagaimana adik-adik? Sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Tante Ani tadi? Sudah ya, kita mau menjadi anak-anak yang cerdik di dalam melayani. Kita mau melanjutkan hidup kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus, karena kita semua adik-adik berharga di mata Tuhan. Tante Indah, Kakak Vanda, adik-adik semua yang ada di sini, kita semua berharga, kita semua istimewa di mata Tuhan. Kita mau menjadi anak-anak terang yang karena kita adalah anak-anak yang istimewa di mata Tuhan. Kita mau nyanyi satu pujian, Ku Istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Sekali lagi ya. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Kita mau bersatu dalam doa untuk menutup ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami, untuk tuntunan pimpinan-Mu di dalam ibadah minggu hari ini, ibadah anak boleh berjalan dengan baik.
Terima kasih Tuhan Yesus, sertai kami untuk bisa menjadi anak-anak yang cerdik di dalam melayani. Kami boleh belajar, kami boleh terus mau diajar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, dan terutama mau belajar tentang firman Tuhan, sehingga kami boleh menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan benar kepada orang-orang di sekitar kami, di lingkungan kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai kami di dalam aktivitas kami selanjutnya, sehingga kami senantiasa di dalam tuntunan tangan pengasihan Tuhan saja. Hanya di dalam nama Anak yang tunggal, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.